我手里点。 Halo Story Fans, kembali lagi di Sam Story. Di video kali ini, aku akan menceritakan film The Captain. Film ini diangkat dari kisah nyata kecelakaan pesawat Sichuan Airlines yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Kapten pilot dan ke-8 kru lain yang bertugas bekerja sama untuk bisa menyelamatkan pesawat dari maut. Bagaimana kejadian selengkapnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Li Chuan, seorang kapten pilot Sichuan Airlines, bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Dia berpamitan dengan puterinya yang masih tertidur nyenyak. Lalu, Kapten Liu menuju ke airport Chongqing untuk penerbangannya hari itu menuju ke kota Lhasa. Begitu tiba di airport, Kapten Liu dan kedua rekannya, Kapten Liang dan co-pilot Shu, melakukan pemeriksaan kesehatan yang merupakan salah satu prosedur penerbangan. Para pramugari juga terlihat sedang berkumpul dan mempersiapkan diri. Manajer pramugari, Binan, memeriksa penampilan kelima anak buahnya. Dia juga memberikan pengingat dan arahan untuk rute yang akan mereka tuju. Para pramugari sudah memahami jika perjalanan ke kota Lhasa merupakan perjalanan yang cukup ekstrim. Mereka akan melewati pegunungan Tibet yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen. Karena itu, penerbangan mereka membutuhkan 2 pilot dan 1 co-pilot. Kapten dan rekan-rekannya juga mempersiapkan diri dan memantau perkiraan cuaca. Setelah itu, mereka semua pergi ke ruang makan untuk sarapan. Mereka makan bersama sambil bercanda. Kemudian, Kapten Liu menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan sarapan agar bisa melakukan persiapan selanjutnya. Di sisi lain, para penumpang pesawat Sichuan Airlines 8633 tujuan ke kota Lhasa sudah mulai berdatangan dan melakukan proses check-in. Mereka semua kelihatan sangat senang dan bersemangat sekali. Ada yang pergi untuk berlibur, pulang menengok keluarga, maupun melakukan perjalanan bisnis. Setelah check-in bagasi, para penumpang itu melewati ruang pemeriksaan dan menunggu keberangkatan di gate. Mereka pun melihat pilot dan pramugari mulai masuk ke dalam pesawat. 这记得了。 Para pramugari mengecek kondisi kabin, mulai dari tempat penyimpanan bagasi, peralatan keselamatan, lampu darurat, juga makanan untuk para penumpang. Di kokpit, Kapten Liu, Kapten Liang, dan co-pilot Shu juga melakukan pemeriksaan sistem. Para petugas di luar pesawat juga mengecek kondisi mesin dan roda. Setelah semua pemeriksaan telah dilakukan, Kapten Liu dan ke-9 kru berkumpul. Kapten Liu memberikan pengarahan dan juga mengingatkan jika penerbangan mereka akan mengalami banyak turbulens. Dia juga menyemangati para kru untuk perjalanan mereka hari itu. Lalu, para penumpang mulai dipersilahkan masuk ke dalam pesawat. Binan dan anak buahnya menyambut para penumpang dan juga membantu mereka merapikan barang-barang maupun menemukan tempat duduk. Ke-119 penumpang sudah memasuki pesawat. Lalu pintu pesawat ditutup. Petugas bandara Chongqing sudah mengizinkan pesawat itu untuk berangkat. Video instruksi keselamatan diputarkan. Pramugari memperingatkan para penumpang untuk mematikan handphone mereka. Namun, salah satu penumpang di kelas bisnis tidak mau mematikan handphonenya. Saat seorang pramugari menegurnya, dia malah melempar handphonenya kepada pramugari tersebut. Melihat itu, Binan datang dan dengan sabar menenangkan penumpang itu. Akhirnya, dia mau bekerja sama. Setelah semua sudah aman, Kapten Liu meminta izin kepada petugas ATC di Bandara Chongqing untuk lepas landas. Setelah diizinkan,
Kapten mulai menjalankan pesawat dan meninggalkan landasan. Pesawat itu mulai naik ke langit, melewati perkotaan, dan terbang semakin tinggi. Sewaktu ketinggian sudah stabil, para pramugari mulai melayani penumpang. Kapten Liu terus berkomunikasi dengan petugas ATC. Petugas mengizinkan mereka untuk naik lebih tinggi ke ketinggian 9.200 meter. Saat sudah berada di ketinggian tersebut, pesawat mengalami turbulens. Guncangan cukup hebat membuat penumpang panik. Pramugari berusaha menenangkan dan meminta para penumpang untuk duduk dan tetap menggunakan seatbelt. Karena guncangan itu, Kapten Liu meminta co-pilot untuk kembali menghubungi petugas ATC dan meminta izin untuk menambah ketinggian. Petugas memberikan izin kepada mereka untuk naik ke ketinggian 9.800 meter. Pesawat kembali tenang. Kapten Liu membicarakan keluarganya kepada rekan-rekannya. Pramugari kembali melayani penumpang dan membagikan sarapan. Binan harus kembali menghadapi penumpang menyebalkan di kelas bisnis. Penumpang itu membuat Binan kesal karena mengganti-ganti menu makanannya. Kapten Liang yang sudah menyelesaikan tugasnya keluar dari kokpit dan duduk di kursi penumpang. Dia duduk di sebelah wanita yang memandang keluar jendela. Kapten Liang mengatakan kepada wanita itu jika mereka sedang melewati Gunung Maiden yang indah. Di kokpit, kapten dan co-pilot mengobrol. Tiba-tiba, kaca jendela depan pesawat mengalami keretakan. Kapten Liu langsung menghubungi petugas bandara untuk meminta izin menurunkan ketinggian. Petugas mengizinkan pesawat itu untuk turun pada ketinggian 8.400 meter. Kapten menjelaskan kondisi kaca mereka yang retak. Petugas menyarankan kepada kapten untuk kembali ke bandara Chongqing. Kapten meminta untuk menuju ke bandara Chengdu yang lebih dekat. Kaca depan kemudian menjadi hancur berkeping-keping dan terlepas. Tubuh co-pilot tertarik keluar dari jendela. Angin kencang masuk dan membuat semua yang ada di kokpit melayang di udara. Merasa ada yang tidak beres, Kapten Liang kembali menuju ke kokpit. Tapi Kapten Liu dan co-pilot tidak bisa membukakan pintu. Kapten Liu sedang berusaha menarik tubuh co-pilot kembali ke dalam kokpit. Tapi angin terlalu kencang dan tubuh co-pilot sulit untuk ditarik lagi ke dalam. Kapten mencoba cara lain dengan membelokkan pesawat. Ini membuat para penumpang terguncang. Pramugari berusaha menenangkan dan memperingatkan penumpang untuk tetap menggunakan seatbelt. Guncangan semakin hebat. Pintu kokpit terbuka, lalu angin yang sangat kencang menerobos masuk ke dalam kabin. Pramugari yang berada di lorong terpental dan terjatuh. Masker oksigen pun sudah diturunkan. Para pramugari itu mencoba bangun dan membantu penumpang memakai masker oksigen mereka. Petugas ATC mencoba kembali mengontak pesawat Sichuan 8633, tapi tidak ada jawaban. Petugas mulai panik dan memberitahukan ini kepada atasannya. Atasannya mengontak Angkatan Udara untuk memantau situasi dan bersiap memberikan pertolongan jika perlu. Petugas juga memantau dari radar jika pesawat Sichuan 8633 terus menukik turun. Jika pesawat itu tidak bisa kembali terbang dengan stabil, mereka akan jatuh. Kapten berusaha mengendalikan laju pesawat itu dan akhirnya pesawat bisa kembali terbang lurus. Co-pilot akhirnya berhasil masuk ke kokpit dan duduk menggunakan seatbelt. Pergerakan pesawat yang tiba-tiba membuat Kapten Liang terhempas ke belakang. Dia berusaha bangun dan menuju ke kokpit. Dengan bantuan para penumpang, akhirnya Kapten Liang berhasil masuk dan menutup pintu kokpit. Kapten Liang menanyakan kondisi Kapten Liu dan co-pilot. Lalu dia memakaikan masker oksigen kepada mereka. Petugas ATC melihat dari radar jika pesawat itu masih terguncang. Atasannya menghubungi menara bandara Chengdu untuk menahan keberangkatan pesawat-pesawat lainnya. Petugas bandara diminta mempersiapkan pendaratan darurat pesawat Sichuan 8633. Tentara, polisi, pemadam kebakaran, dan petugas medis bersiap-siap untuk membantu. Angkatan Udara juga mengirimkan pesawat tempur untuk melacak kondisi pesawat Sichuan 8633. Mereka mulai kehilangan kontak dengan pesawat itu.
Petugas meminta pilot pesawat-pesawat lain yang sedang terbang untuk membantu mengontak pesawat Sichuan 8633. Tapi mereka semua sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Sementara itu, Kapten Liu masih berusaha menerbangkan pesawat menuju ke bandara Chengdu. Para penumpang terlihat sangat ketakutan. Binan memastikan kondisi kelima anak buahnya. Salah satu anak buahnya tergeletak di lantai dan pingsan. Teman-temannya dan penumpang yang berada di dekatnya terus memanggil-manggil dia. Mereka sangat sedih karena dia tidak juga sadar. Setelah beberapa waktu, dia bangun dan berusaha menuju ke kursi belakang dan menggunakan masker oksigen. Binan juga mengumumkan kepada semua penumpang jika pesawat mereka baru saja kehilangan tekanan udara. Para penumpang diminta tetap tenang, mengencangkan seatbelt, dan terus bernapas dengan masker oksigen. Berita mengenai pesawat Sichuan 8633 juga sudah tersebar di sosial media. Keluarga para penumpang maupun kru pesawat itu sangat khawatir. Semua masyarakat mendoakan pesawat itu supaya bisa mendarat dengan selamat. Tapi tampaknya pesawat itu mengalami masalah lain. Badai yang hebat menghadang mereka. Petugas yang memantau mengatakan jika mereka tidak bisa terbang lebih tinggi lagi untuk menghindari badai itu. Pesawat juga tidak bisa kembali ke bandara Chongqing karena akan kekurangan bahan bakar. Jadi semuanya hanya bergantung kepada sang pilot. Kapten Liu hanya membawa pesawat itu berputar-putar. Penumpang yang melihat hal ini mulai panik, menangis, dan berteriak. Ada juga penumpang yang membuat kekacauan. Para pramugari berusaha menenangkan, tapi pria itu memaksa masuk ke kokpit. Binan dibantu penumpang lain menahan pria itu. Dia berusaha meyakinkan para penumpang jika kapten dan semua kru yang bertugas akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga mereka tetap aman. Penumpang itu akhirnya mau mengerti dan kembali duduk. Kapten Liu masih membawa pesawat terbang memutar. Kemudian dia terbayang-bayang wajah putrinya. Kapten juga memikirkan ke 119 penumpang dan keluarga mereka. Kapten memutuskan untuk menerobos badai itu yang menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa selamat. Pesawat itu mulai memasuki gumpalan awan hitam yang tebal dan penuh dengan kilat. Situasi di dalam kabin makin kacau. Koper-koper mulai berjatuhan menimpa para penumpang. Mereka juga harus melewati hujan deras dan juga petir yang menyambar. Situasinya betul-betul mencekam. Petugas ATC melihat jika pesawat itu mulai memasuki badai. Mereka masih berusaha mengontak kapten, namun dia malah melihat pesawat itu hilang dari radar. Semua petugas kembali mencoba menghubungi kapten, tetapi tidak juga mendapatkan jawaban. Mereka semua nampak putus asa. Pesawat itu masih berada di antara badai. Para penumpang dan pramugari hanya bisa pasrah dan berharap kapten berhasil membawa mereka pulang. Kapten Liu masih fokus mengendarai pesawat. Setelah beberapa waktu bertahan di tengah badai itu, mereka melihat awan yang cerah. Kapten langsung menambah kecepatan, dan akhirnya mereka lolos dari badai itu. Petugas kembali bisa melihat pesawat Sichuan 8633 di radar. Mereka semua sangat senang. Pesawat mulai terbang stabil dan kembali menuju ke bandara Chengdu. Kapten Liang langsung mengirimkan sinyal kepada petugas bandara jika mereka akan segera mendarat darurat. Para petugas di bandara mempersiapkan diri. Mobil-mobil pemadam kebakaran, tenaga medis mulai berdatangan ke bandara. Dari atas bukit, tentara, reporter, dan warga sekitar mulai melihat pesawat Sichuan Airlines mendekati daratan. Binan memperingatkan para kru dan juga penumpang untuk bersiap menghadapi pendaratan darurat. Akhirnya, roda pesawat itu menyentuh daratan. Tapi sayangnya, katup penutup tidak berfungsi. Co-pilot mencoba menggunakan rem manual untuk memberhentikan pesawat. Pesawat itu hampir saja keluar dari jalur landasan. Kapten Liu bekerja sama dengan Kapten Liang dan co-pilot menarik katup itu sekuat tenaga. Akhirnya pesawat itu mendarat dengan selamat. Semua penumpang bersorak gembira. Kapten Liu memberikan pengumuman dan meminta maaf karena tidak bisa membawa mereka sampai ke tempat tujuan mereka ke Lhasa.
Para penumpang yang mendengar itu menangis bahagia. Para kru juga saling berpelukan. Mereka semua sangat bersyukur karena bisa mendarat dengan selamat. Satu persatu penumpang turun dengan perasaan haru. Penumpang yang sempat membuat kekacauan meminta maaf dan berterima kasih kepada para pramugari. Para penumpang itu juga tidak mau pergi sebelum bisa berterima kasih langsung kepada Kapten Liu. Sementara di dalam pesawat, Kapten menyusuri kabin dan masih tidak percaya dengan kejadian hari itu. Kapten lalu turun dan para penumpang menyambut Kapten sebagai pahlawan mereka. Akhirnya, para penumpang dan kru bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan sanak saudara mereka. Kapten Liu juga pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya. Film pun ditutup dengan foto-foto asli pesawat Sichuan 8633 yang berhasil selamat dari kecelakaan maut. Tamat. Bagaimana story fans? Seru banget kan? Aku pengen tahu dong perasaan kalian setelah nonton video ini. Ceritain di kolom komentar ya. Story fans juga bisa request film apa lagi yang mau kita ceritain. Kasih tahu di kolom komentar juga ya. Jangan lupa juga untuk dukung kita terus dengan like, share, dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat untuk upload video. Sampai ketemu di video selanjutnya.